terkait masalah tumbler yang saat ini sempat diperbincangkan di salah satu kafe milik Dikta, dan bahkan ada para pendemo yang benar-benar sudah begitu anarkis. Ternyata salah satu provokatornya adalah orang suruhan dari Sandra, yang memang dalam momen ini pun benar-benar biasa dilakukan oleh seorang demo, karena mungkin saat ini sepertinya para pendemo benar-benar sangat begitu berantusias sekali untuk supaya bisa menutup kafe Dikta dan secepatnya memecat Mutiara, salah satu karyawan yang telah menyebabkan inti dari permasalahan terkait masalah tumbler yang sempat hilang. Namun di sini kita semua benar-benar cukup sangat lebih bahagia karena pada akhirnya Kenjo akan kedatangan tamu seperti Siti selaku ART dari Sandra, yang kali ini ia pun benar-benar akan memberikan klarifikasi terkait masalah tumbler yang sempat hilang. Dan kita tahu sendiri Kenjo sepertinya di sini benar-benar merasa tidak terima dengan perlakuan dan kelakuan dari seorang Dikta yang ternyata ia hanya sekedar memberhentikan sementara Mutiara di rumah. Itu artinya Mutiara masih tetap saja bekerja, namun untuk beberapa waktu ia harus di-off-kan dulu. Dan hal ini juga yang membuat Mutiara benar-benar sangat begitu terkejut ya guys, karena ada beberapa bagian kalau saat ini sepertinya Kenjo benar-benar akan bisa membantu meluruskan semua keadaannya. Dan memang saat itu juga Siti yang benar-benar sudah bisa membongkar terkait masalah tumbler tersebut, dan pada akhirnya kini seorang Mutiara benar-benar akan mendapatkan keadilan dari suasana yang benar-benar terjadi saat ini guys. Lalu seperti apakah kisah keseruan lainnya dalam alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahta di rating yang paling teratas. Di adegan yang akan terjadi selanjutnya, nampaknya Mutiara benar-benar sangat cukup lebih bersedih karena mungkin penderitaan selalu tertimpa kepada pemeran utama seperti sosok Mutiara, yang saat ini benar-benar cukup lebih pedih mengetahui adanya pemecatan sementara kepada Mutiara. Padahal Mutiara ini adalah salah satu karyawan yang sangat begitu diandalkan oleh Dikta. Dan pada saat itu sepertinya Aurel benar-benar merasa tidak terima dengan kelakuan dari Dikta yang memecat hanya sekedar sebelah pihak, dimana apabila di sini Dikta memecat Mutiara, di sini Aurel pun langsung saja ikut dan akan keluar dari kafe Dikta. Tentu Dikta benar-benar merasa keberatan guys dengan hal ini, yang kemungkinan besar hal ini juga membuat Dikta saat ini benar-benar sangat begitu kaget dan panik sekali karena wanita yang dicintainya justru akan pergi tanpa ada di pandangannya saat ini. Dan seperti kita tahu Aurel ini memang benar-benar cukup lebih pelin-pelan ya guys, karena sebelumnya ia mulai suka dan menaruh hati terhadap Dikta. Namun saat ini sepertinya Dikta benar-benar merasa kalau dirinya ini adalah seorang atasan yang bisa saja semena-mena kepada Aurel. Dan akhirnya perasaan Aurel pun mulai tertutup ketika sifat dari Dikta ini benar-benar sangat begitu keterlaluan terhadap dirinya, dan ia justru mulai membuka hatinya kepada Ipan, sang mantan kekasihnya dulu. Walaupun memang Ipan sempat menyakitinya dulu, namun ia perlu belajar untuk supaya bisa membuka hatinya, karena saat ini sepertinya Ipan juga benar-benar akan belajar dan berusaha mencoba untuk tidak mempermainkan perasaan dari Aurel. Di sisi lain ada seorang panitia yang saat ini terus menekan kepada si Bu Cynthia, karena saat ini sepertinya Bu Cynthia benar-benar tak bisa berkutik apa-apa lagi setelah semua rahasianya benar-benar terbongkar, apalagi mengenai anaknya yang saat itu ternyata
mempunyai anak, dan hal ini sempat diceritakan kepada Mutiara, namun sepertinya Ibu Cynthia memang sudah menutup rapat-rapat rahasia tersebut tanpa ada satu orang pun yang tahu. Namun karena memang di sini Mutiara hanya sekedar menjelaskan dan sempat menceritakan kepada siapa yang hal ini tentunya membuat Aditya benar-benar sangat begitu mempunyai kunci untuk supaya bisa menaklukkan, dan kelemahan ini justru akan menjadi kelemahan dari Ibu Cynthia. Ibu Cynthia hanya bisa mengangguk dan menuruti semua keinginan dari Aditya untuk foto bersama lah, untuk menikah muda bersama dengan Pak Aditya. Dan saat ini sepertinya Pak Aditya benar-benar sangat begitu senang sekali karena momen seperti ini dan momen yang ditunggu-tunggu oleh Pak Aditya kini benar-benar terwujud setelah ia bisa mendapatkan Ibu Cynthia. Yang terlebihnya memang Pak Aditya benar-benar sudah sangat begitu berharap lebih kepada Ibu Cynthia untuk supaya bisa menjadi istri mudanya, guys. Namun di sini juga terlihat adanya Mutiara yang cukup lebih bersedih, namun ternyata ia sempat dihibur oleh ibu kandungnya, yaitu Ibu Rianti. Ibu Rianti sempat ingin mengajak Mutiara untuk foto berdua bersama dengan dirinya, dan terjadilah momen papasan antara Pak Aditya dan juga Ibu Cynthia, begitupun juga dengan Rianti dan juga Mutiara. Dan akhirnya di sini hampir saja Mutiara menemukan Ibu Cynthia yang sedang berada di ruang ganti, dan kali ini sepertinya Mutiara benar-benar akan melihat langsung kalau ternyata Ibu Cynthia akan foto bersama dengan Pak Aditya. Apakah di momen ini Ibu Rianti akan ngamuk-ngamuk lagi kepada Pak Aditya, ataukah memang ia hanya bisa pasrah? Karena selama ini Rianti hanya mencintai harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak Aditya, tidak dengan hatinya. Berarti ia sangat begitu tidak apa-apa, karena selama ini ia mempunyai itikat dan mempunyai niat kalau ia lebih tersakiti dan merasa tersakiti batinnya daripada harus kehilangan semua harta, tahta, dan kekayaan yang selama ini ada di dunia ini. Karena harta dan tahta selama ini yang ada di dunia itu hanya sekedar penghias saja. Itu pun kalau ibarat motor hanya sekedar variasi, yang pada intinya kita pun tetap pada mesinnya Honda Jazz. Lalu bagaimana keseruannya, kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.